Sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, Talkshow hari ini kita akan bahas persiapan dunia usaha setelah pandemi. Ya, kita doakan, kita percaya bahwa pandemi ini pasti akan berlalu. Dan di studio sudah bersama kami Pak Juncai SHM Hum, advokat dan legal consultant yang selalu memberikan inspirasi, motivasi seputar keadaan-keadaan dunia usaha dan kemudian tentang informasi hukum yang terbaru yang bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Selamat pagi Pak Juncai, apa kabarnya? Selamat pagi Pak, luar biasa. Biasa di luar. Dan Pak Juncai selalu luar biasa dan biasa di luar karena aktivitasnya sangat banyak sekali ya. Mendampingi klien, memberikan ceramah, dan sampai saat ini masih aktif sebagai dosen di USU ya Pak? Ya, dulu pegawai negeri sipil, tapi sekarang sebagai dosen ya? Beberapa tahun lalu sudah bukan dosen tetap, tapi masih mengajar ya, memberikan masih suka mengajar di kampus ya. Besok saya di kampus USU lagi juga. Oke. Dan selalu memberikan advice bagi mahasiswa hukum yang ingin berkarir di dunia pengacara dan sebagainya. Betul. Berkisar tentang hukum. Nah ini Pak Juncai, dan kalau kita cerita pandemi ini kan sudah pasti akan berlalu Pak ya. Sesuatu pasti akan ada solusinya dan kemudian dari data-data infeksi COVID itu sudah sangat menurun drastis, vaksinasi juga sangat luar biasa ya, didukung berbagai elemen dan pemerintah juga sehingga COVID semakin banyak yang sembuh dan ini harapan untuk berkembang sudah sangat cerah kembali ya. Dunia usaha sudah mulai bergerak ya, yang industri F&B sudah mulai aktif ya, banyak yang sudah bisa dining. IHSG juga bagus. IHSG. Nampaknya Pak Juncai ini juga investor ini Pak. Tadi dengar Bapak, baru talkshow sebelumnya. Ya, IHSG sudah 6,6 ya. Yang paling parah itu tahun lalu di bulan Maret sempat 3,9, itu adalah titik terendah dan sekarang kita sudah melihat perkembangan yang baik. Badai akan berlalu ya Pak? Bukan akan, pasti berlalu. Tapi tetap semangat, di Tribun ini kita mendapat banyak pelajaran kan. Bahkan di masa pandemi ini kita bisa belajar dari rumah berkat Pak Siangnya, Tribun dan teman-teman lainnya. Jadi memang luar biasa. Ada pola-pola tertentu yang memang mekanismenya kita berkembang terus. Kita tidak bisa menunggu. Ya, slogan saya dengan Pak Siangnya, luar biasa, biasa di luar. Maksudnya adalah kita harus kerja, tapi dengan prokes dan sebagainya. Betul. Nah, tetapi ada satu peluang di masa pandemi ini, benar kan Pak? Betul. Bapak luar biasa sekali. Saya lihat podcast Bapak juga luar biasa, Tribun itu luar biasa. Kami merasa terbantu, masyarakat merasa terbantu. Ini kan adalah win-win solution. Itu boleh dilakukan. Yang win-win solution boleh dilakukan. Ini semua sangat bagus. Masyarakat dapat ilmu, kita semua dapat ilmu dengan program seperti ini, kita sangat bagus. Baik, terima kasih Pak Juncai. Dan ini juga berkat Tribun lah ya, sebagai media yang memberikan dukungan dan selalu ter-up to date ya, dari segi digital maupun offline tidak bisa kita berinteraksi, tapi dari segi digital menjadi akomodir bagi kita semua sehingga kita bisa berinteraksi, setidaknya bisa menghibur Pak. Luar biasa, Tribun luar biasa. Tahun lalu kan kita masih, kalau kita trace back ya, itu masih sesuatu yang kita belum tahu, obatnya belum ada, ini harus bagaimana, dan banyak yang masuk rumah sakit dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang worry, kita nggak berani juga. Dan akhirnya ada solusi di digital, ada Zoom dan sebagainya, dan difasilitator oleh Tribun Medan ini luar biasa sekali ya, yang banyak media Pak. Tetapi yang seperti Tribun ini menurut kita ini luar biasa. Konsisten, memberikan edukasi, support ke masyarakat dan karyanya nyata gitu. Jadi Tribun ini memang kita salut dan luar biasa. Dan bisa memberikan inspirasi ya, setidaknya kita tidak bisa memberikan dukungan secara finansial, tetapi dari segi kebersamaan itu adalah sesuatu yang saling menguatkan ya Pak ya. Kita hadapi bersama dan akhirnya titik cerah itu sudah sangat cerah dan akan kembali menjadi normal ya. Dan badai sudah pasti berlalu. Nah, kita cerita seputar masalah hukum ya Pak ya. Dan setelah
pandemi, ya dunia usaha kan banyak yang mengalami ada kemunduran, ada yang mengalami transformasi ya. Dan beberapa itu saya melihat itu tidak semua industri yang mengalami kemunduran atau kebangkrutan. Ya. Tetapi berbagai industri juga mengalami pertumbuhan. Ya. Mereka yang preparation, artinya memiliki produk dan service yang berkualiti, akhirnya mereka mampu bertahan dan mampu mencetak hasil-hasil yang maksimal, mendapatkan penghargaan, diterima di mana-mana, yang sebelumnya mungkin hanya jual di satu daerah, dan sekarang banyak di unlimited, Pak, antar lokasi seperti itu. Nah, tentunya ini setelah, dan ada muncul entrepreneur, ada UMKM baru, Pak. Setuju ya, Pak ya? Kalau kalimat Bapak itu ganti-gantian ya? Ya, ganti-gantian. Take turns ya? Take turns ya. Jadi ada yang mengalami kemunduran, pasti ada yang memiliki kesempatan. Nah, saya kepingin potong di situ, Pak. Ya. Memang apapun ceritanya, kita ini sangat kepingin ini. Hadir di sini, kita sama-sama. Kita memberikan ya sedikit 1-2 patah kata untuk menginspirasi. Apapun ceritanya, yang penting bagi kita adalah satu, Pak, harapan. Harapan. Jadi, ketika masa susah, kita harus, untuk meng-create harapan ini kuncinya hanya satu. Kita bersiap diri. Bersiap diri ini kita, cara yang paling tepat adalah kita kembali ke kepercayaan kita masing-masing. Kita percaya akan adanya Tuhan, semua agama baik. Nah, kita harus memberikan satu harapan bahwasannya kata-kata seperti badai, pandemik ini akan berlalu, Pak. Nah, ini akan gantian. Nah, di saat itu, di saat kita susah, yang harus kita pikirkan adalah kita harus berdoa yang terbaik, kita prokes, kemudian yang paling penting adalah harapan. Jangan pernah hilang harapan. Setuju. Kita masih punya orang-orang yang membantu kita. Pada waktu awal pandemik, IHSG itu turun sampai 3,9. Saya nggak cerita itu. Maksud saya kita akan masuk ke harapan secara hukum. Kebetulan bidang saya hukum. Harapan secara hukum. Nah, ketika 3,9 orang pemain saham, dia akan pikir, wah ini IHSG akan crash dan sebagainya. Oh tidak, hari ini berapa, Pak? 6,6. 6,6. Dan ini benar gitu. Di 3,9 saya cerita sama Pak Xiangnyat. Pak Xiangnyat memotivasi kita. Pak Darmin, pakarnya financial, pernah bilang, kita membuat beberapa kali, ada industri-industri daerah di Sumatera Utara yang go ahead. Mahkota Group, luar biasa. Siapa lagi, Pak? Max Dynamics, luar biasa. Ya kan, Pak? Nah, buktinya mereka jaya. Dan itu asalnya dari mana, Pak? Medan. Harapan ini harus tetap ada. Awi Coffee, nasional. Awi Coffee ini, luar biasa, Pak. Dari turun-temurun kita minum kopinya kopi Awi Kopi. Saya nggak pernah minum kopi duduk kopinya merek lokal namanya kopi janji jiwa, kopi kenangan. Valuasi bisnisnya triliunan. Saya nggak pernah bayangkan minum kopi, Pak. Biasanya minum kopinya yang luar negeri, yang top-top itu. Yang keren-keren itu. Tapi kopi kali ini, kopinya luar biasa. Siapa bilang kita nggak bisa? Siapa bilang Indonesia nggak bisa? Siapa bilang orang Medan nggak bisa? Awi Kopi ini luar biasa. Sudah ekspor juga ini, Pak? Sebentar lagi kemana-mana. Wanginya aja kita pikir, wah ini adalah kopi yang bagus. Tinggal tunggu momentum, cari Pak Xiangnyat, dibenerin marketing dan bisnisnya, go. Cari Pak Junsai, secara regulasinya harus dilengkapi. Ini kita persiapan. Di masa pandemi, oke lah. Mungkin Bapak, orang pemirsa akan bilang, Bapak banyak kali ngomong. Tapi begini, Pak, Bu. Kita harus bersiap diri. Kita harus lakukan sesuatu. Move ahead. Jangan tunggu keadaan. Nah, yang perlu kita persiapkan adalah, contohnya begini. Saya punya satu teman. Namanya, beliau bidang usahanya pendidikan. Namanya saya sangat respect. Produknya sangat bagus. Nah, apa yang harus dia lakukan adalah, saat ini adalah, persiapkan secara hukum, legalitas entitas lembaganya. Contohnya, kalau dia mau bergerak di bidang pendidikan, core dari bisnis pendidikan itu adalah untuk sosial kemasyarakatan. Pendidikan itu bisnis yang top. Buat dalam bentuk satu yayasan. Nah, yayasan ini akan berkecimpung di bidang sosial kemasyarakatan, akademik, administrasi yayasan, guru-guru pengajar, research and development ada di yayasan ini. Dan ini sifatnya untuk
generasi ke generasi. Dia bisa di-inherit ke bawah, Pak. Bahkan ke generasi berikutnya. Yayasan gede-gede di Indonesia cukup bagus. Nah, secara institusi dia harus prepared. Nah, ketika ini tidak memiliki dana yang cukup kuat, bisa membuat satu usaha. Namanya perusahaan terbatas, limited liability. Nah, PT ini adalah satu lembaga hukum. Nah, ini perlu proses. Nah, di masa pandemi kita jangan nunggu-nunggu. Karena ini perlu proses. Buat yayasannya, cantumkan siapa pembina yayasannya, pengurusnya dibagusin. Yayasan itu ada 3. Pembina, pengurus, sama penasihat. Paling kuat itu adalah Dewan Pembina. Kalau lebih dari 1. Create orang-orang yang mampu. Contohnya, kita mau bergerak di bidang pendidikan komersil bisnis misalnya. Pengetahuan seperti ekonomi, manajemen, accounting, dan sebagainya. Create pembina yang bagus. Buat dasar hukumnya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di yayasannya. Nah, ketika yayasan ini mau berkembang, dia perlu bangunan, dia perlu komersialisasi seperti, bukan komersil. Pendidikan tuh enggak, dia komersil yang a blessing commercial. Jadi mereka akan sangat dianugerahi, dikaruniain. Kalau dia mengajar, dia layak dapat honor kan. Bener kan? Kalau dia sudah banyak muridnya, dia berhak, transportasi lebih baik, dia beli mobil. Nah, boleh dibuat dalam bentuk perseroan terbatas. Nah, ada lembaga hukum yang badan hukum dan non badan hukum. Kenapa kita perlu yang badan hukum? Yang namanya limited liability. Karena kita mengenyampingkan tindakan hukum kita, mengenyampingkan satu modal tertentu menjadi lembaga hukum itu. Contohnya, kita bentuk satu PT. PT itu badan hukum. Karena kita mengalokasikan sebagian dana kita untuk dijadikan sebagai subjek hukum yang punya pendapatan, punya keuangan sendiri, tanggung jawabnya ya ini, di PT ini. Jadi, Yayasan A sama PT A. Ada hubungannya? Boleh, silakan. Tetapi ingat, karakter di sini pure pendidikan, research academic, oke? Misalnya mau menghibahkan uang untuk gedung, silakan. Tetapi kalau dana tidak cukup, ada satu lembaga yang namanya PT. PTA, Yayasan A. Di sini, misalnya untuk komersil, misalnya membeli gedung, kemudian menyewakan, kemudian membeli mobil, silakan. Karena di sini adalah sifatnya komersil yang lebih cepat, dalam arti bisa dilikuidasi, bisa dibagi dan sebagainya. Kalau di yayasan ini jangan, penuh pendidikan, beasiswa, oke? Kemudian dialokasikan dana ini. Nah, begitu sudah masuk, ini harus dipertanggungjawabkan secara sosial. Beda dengan PT. Kalau kita bentuk PT, hak dan kewajiban PT itu dulunya wajib 2 orang. Saya dengan Pak Siangyat. A, B, pemilik modal. Oke, kita masukkan modal kita, misalnya 100 juta, 100 juta, atau 50 juta, 50 juta. Kita buat PT ini. Nah, PT ini nantinya bagaimana? Berkorelasi dengan, boleh dia nyewakan gedung yang ada. Jadi, yayasan itu menyewakan. Menyewa dan PT ini memberikan sewa kepada dia. Ada uang pemasukan di situ. Nah, inilah secara komersil berjalan. Nah, jikalau sesuatu terjadi untuk perusahaan yang berstatus badan hukum, tanggung jawabnya di badan hukum ini sendiri. Kecuali nanti ada personal garansi, ada direktur dan komisaris. Nah, bagaimana kalau badan hukum ini nggak punya status badan hukum? Bertanggung jawab pribadi. Contohnya CV. CV itu tanggung jawab pribadi. Commanditor Finance Cup. Nah, saya kembali. Kenapa yang saya bilang kita harus persiapan? Pak, semua nggak bisa. Ya benar nggak bisa. Tapi persiapan ini harus kita jalankan. Contohnya, kopi tadi. Kopi yang luar biasa. Kopi janji jiwa. Saya nggak pernah minum kopi yang begitu nikmat dengan valuasi perusahaan yang gitu gede. Kita bangga juga, Pak. Kopinya janji jiwa. Hurufnya bahasa Indonesia ini, aduh, luar biasa lah. Kalau kita di luar negeri minum kopi, wah minum kopi luar negeri, oke, fine. Tapi ketika kita di sana, mau minum kopi apa? Saya minta kopi janji jiwa deh. Kita bangga sebagai orang Indonesia. Nah, itu adalah hope. Semuanya hope. Nah, dia harus prepare. Ketika dia nggak prepare sebagai satu badan hukum, dia nggak bisa gitu gede. Kenapa? Karena badan hukum, statusnya perseroan terbatas, itu bisa dimiliki oleh pemegang saham. Dan pemegang sahamnya bisa begitu gede.
bisa triliunan, bisa puluhan triliun. Nah, bisa go public, at the end of the day, dia bagus, dia bisa go public. Nah, ini mekanismenya dari mana? PT. Ada satu baju yang dia harus prepaid, namanya PT. Jadikanlah perseroan terbatas. Jadi kalau mau gede, administrasinya harus bagus. Itu yang pertama, badan hukum. Prepaid. Perorangan nggak bisa begitu gede. Bisa. Tapi, kalau dia mau dimiliki oleh banyak orang, PT itu terbaik. Nah, saya ada satu good news. Menurut pribadi saya, tapi saya nggak tahu yang lain. Kita boleh beda pendapat. Pemerintah sekarang memberikan kemudahan yang sangat 8 kali sangatnya, luar biasa. Dalam bentuk harmonisasi perpajakan namanya. Nah, ini luar biasa, Pak. Luar biasanya begini. Orang-orang yang dulunya nggak melek pajak, itu dihimbau oleh pemerintah, diberikan saluran yang baik, declare pajakmu melalui program harmonisasi ini. Orang harus tunduk. Ini pemerintah ini menurut pribadi saya luar biasa. Dan peraturan ini sudah disahkan? Sudah disahkan. Ya. Tinggal kita menunggu peraturan turunan yang lebih kecil. Nah, apa yang menurut saya kemudahan, dan ini diberikan, kita harus prepaid di 2 bulan ini. Karena TA-nya berlangsung Januari sampai Juni. Ini amnesti jilid ketiga ya, Pak ya? Menurut saya, bukan. Kalimat saya mungkin lebih pasnya di harmonisasi, Pak. Harmonisasi pajak. Ya, walaupun ada yang bilang ini TA jilid berapa. Tapi menurut saya ini harmonisasi. Bukan TA, menurut pribadi saya ya, dia bukan TA jilid-jilid, okay. Bukan. Tetapi, kenapa harmonisasinya? Karena deklarasi uang, orang yang nyimpan, kayak saya, tabung-tabung. Saya ini karakternya kan hanya guru, Pak. Kita ngajar, dapat uang dikit. Mungkin suatu hari kumpul-kumpul di celengan kan. Ada 100.000, 200.000 kita celeng. Saya lupa nih. Celengan saya ada nih. 2015, sebelum 2016. Masih uang logam itu. Misalnya, tapi banyak, Pak. Enggak. Misalnya dikit. Kalau guru itu kan gitu, Pak. Jadi enak gitu. Jadi uang itu misalnya saya ada misalnya 10 juta. Saya bisa ikut tax amnesty. Nah, gini, Pak. Ketika si PTA itu, tadi saya kembalikan ke PTA teman kita yang tadi itu. Nah, dia dirikan PT. PT ini kelupaan. Dia ada aset yang dia peroleh. Asetnya tahun berapa? 2016 ke bawah? Oke. Declare. Kalau ada uang cash bisa dibuktikan, kita tunggu peraturan Menteri Keuangannya. Kalau dia ada uang cash, dia boleh declare 6%. Dia masuk ke surat utang negara 6%, mungkin ini ada 3 tahun atau 2 tahun, kita belum tahu. Tapi ini sangat bagus. Atau dia declare ke perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. 6%. Kenapa saya bilang harmonisasi bukan jilid-jilitan? Iya. Karena nilainya lebih tinggi dari sebelumnya, Pak. Kalau dia jilid-jilitan mungkin nilainya sama. Iya. Jadi banyak 1,5, 2,5, 3 gitu ya. Tidak. 6. Ini 6 ya? Bener. Ya. Jadi, tapi masih ada solusi. Itu. Betul. Orang yang dulu masuk, dia nggak akan kecewa. Malah dia bangga. Oh, sekarang tinggi kok. Tetapi tinggi pun adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk mendeklar itu diberikan lorong. Kalau seandainya tidak mengikuti harmonisasi ini, normalnya kena berapa? Nah, contohnya, misalnya dia konsultan. Konsultan itu pajaknya normatif, Pak. 0 sampai 50 juta sekian persen. Di atas itu sampai sekian juta, ya totalnya paling tinggi itu ya lebih kurang sekitar 30. Tapi itu yang besar, yang kecil-kecil. Ya. Pak Senggen ini udah besar. Kalau kami masih kecil-kecil, masih sederhana. Masih kecil. Sama, kita pakai celengan Mas ya. Nah, itu 30% lebih kurang. Sangat besar. Dan jangan lupa, itu kalau dalam pemeriksaan ada denda, berapa persen, kemudian kalau diperiksa itu ada 100% kena dendanya. Nah, ini pemerintah ngasih kesempatan ini. Bukan malah memberikan kemudahan bagi pengemplang, tidak. Jadi di-aware. Buktinya adalah supaya TA. Semua kembali ke on the track-nya ya. Betul. Jadi ada pelaporan yang jelas. Betul. Kemudian kalau kajian secara hukum, manfaatnya bagi pemilik usaha dan sebagainya. Manfaat fundamental bagi kita adalah selain tertib administrasi declaration ini bagus, kita juga ke depannya akan berusaha dengan baik. Contohnya ketika PTA tadi memiliki
mobil dan sebagainya yang tidak dideklarasi. Ini uangnya dari mana? Anggaran dasar PT ini misalnya hanya 100 juta, tapi mobilnya ada 3 misalnya. Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Jadi yang belum dideklarasi, segera deklar. Kepada proses TA ini dengan baik, dan ini akan menjadi suatu aset yang sebenarnya sudah dideklarasi, dan pemerintah memberikan kemudahan. Ruang untuk kita perbaiki dan kemudahan harmonisasi ini. Dan ke depannya, Bapak akan memiliki perusahaan yang sehat secara administrasi perpajakan, kemudian sehat untuk berkarya di masa-masa yang akan datang. Satu buku istilahnya ya Pak? Betul. Satu buku untuk internal, eksternal maupun pelaporan pajak yang tidak seperti yang sebelumnya. Ini bukan, mungkin Mas kalau masih ada mungkin ya segera diperbaiki ya. Dan bisa diwariskan Pak. Oke. Luar biasa kan? Ya. Jadi kalau tidak dikelilingi nggak bisa. Kita hidup ini kan bukan hanya untuk kita. Untuk masyarakat, anak untuk cucu anak masyarakat cucu, yang untuk ke lebih, depan yang lebih baik. Yang lebih baik lagi. Dan kita nggak mau sifatnya tutup-tutup, enggak. Pajak kewajiban. Laksanakan. Begitu Anda laksanakan, Anda akan bahagia. Dan tidur pun tenang ya Pak? tidur bangun. Ya, asal jangan lupa Pak. Jangan lupa Pak. Itu bahaya Pak. Jadi kita harus prepare Pak. Prepare badan hukumnya, kemudian secara finansial kita diberikan ruang ini. Ayo, sama-sama kita bagi yang mau, ayo ikut ke dalam program TA yang didukung oleh pemerintah. Dan ini sangat luar biasa Pak. Tidak pernah terpikir oleh kita kemudahan ini. Ya, caranya adalah nanti ketika PMK-nya sudah keluar, kita harus declare. Kita diberikan waktu 6 bulan malah. Oke. Kalau dulu agak singkat, tahap 1 3 bulan, 6 bulan. Ya. Kalau ini kita diberikan 6 bulan. Jadi kita prepare, ungkapkan yang belum terungkap, celengan Bapak tadi. Oh ya. Tapi itu ada yang logamnya lama Pak. Kalau tinggi itu Pak. Kalau logamnya banyak itu juga gede loh Pak. Iya. Oke. Kalau dari segi kajian pajak ini haruslah karena untuk akan mendukung pembangunan ke depannya dan kemudian kita untuk urusan ke bank, surat menyurat semuanya juga menjadi lebih rapi. Dan ada satu pasal lagi Pak. Kalau kita ada declare tax amnesty ini, PMK-nya saya belum lihat, tapi ada satu pasal di situ menyatakan kalau sudah declare tidak ada pemeriksaan dan sebagainya. Jadi ini kan sangat bagus Pak. Kita nggak diperiksa. Kecuali Bapak udah dihimbau, nggak mau declare lagi, ya itu diperiksa pasti diperiksa. Makanya ini saya sebut sebagai harmonisasi. Pemerintah punya kewibawaan di situ. Oke. Jadi ya memang jelas lah ya, kalau ada pendapatan ya silakan pembayaran pajak untuk pembangunan ya. Betul. Karena Indonesia juga walaupun mengalami COVID juga pembangunannya tidak pernah berhenti. Bahkan ibu kota baru tetap jalan ya. Pak, luar biasa. Luar biasa. Dan kita lihat di mana-mana infrastruktur sekarang bagus kan Pak. Terasa bagus, itu. Terasa. Gitu. Jalan tol ya. Betul. Semua. Kemudian ini saya sangat terasa waktu pengurusan KTP, kemudian pengurusan paspor dan sebagainya. Semua infrastruktur sudah diperbaiki dan ditingkatkan. Ini artinya ada impact dari dunia usaha ini. Nah. Itu kalau yang berarti jelas ya Pak ya, ini adalah harmonisasi adalah sebuah support dari pemerintah untuk bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bagi yang belum melaporkan silakan, ini kesempatan untuk kita bisa rapi ke depannya. Dan Pak Junsai, kalau dari tadi kan ada sedikit bahas institusi dari pendidikan ya. Kalau di non pendidikan misalnya di trading, di food and beverage dan sebagainya. Bagus. Kan pandemi ini bukan hanya membuat banyak usaha yang mengalami kebangkrutan atau kolaps ya, tetapi juga menumbuhkan banyak bisnis-bisnis baru yang menjanjikan seperti cloud kitchen dan sebagainya. Ada F&B yang biasanya mereka open store untuk bisa dine in dan kemudian mereka jualan via online dan sebagainya. Sekarang udah mulai besar ini Pak. Apa yang harus dilakukan? Persiapan hukum dan sebagainya. Kalau dari persiapan hukum adalah apapun bisnisnya, baik itu di infrastruktur ataupun di seperti cloud kitchen dan sebagainya, ataupun di fintech misalnya peer-to-peer lending dan sebagainya. Menurut saya badan hukumnya dibagusin, administrasi perpajakan dibagusin, pembayaran SPT tahunan dilaporkan dengan baik. Nah, satu hal lagi yang paling penting adalah izin Pak. Oke. Nah, perizinan itu harus bagus. Nah, sekarang itu Pak, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan yang sangat bagus. Namanya online single submission. Perizinan itu online, Pak. Luar biasa sekali. Bahkan, ya, kami ini, kebetulan saya advokat. Kami membantu UMKM. Karena itu
kami juga UMKM, masih kecil Pak. Kita membantu. Tetapi suatu hari saya pergi ke Jakarta Pak. Saya bawa investor ke Jakarta. Di situ di Badan Koordinasi Penanaman Modal di bawah Pak Bahlil. Luar biasa. Sebelum-sebelumnya juga luar biasa. Kalau kita datang ke sana itu ada pelayan-pelayan Pak. Ini kayak bukan pemerintah Indonesia. Keren. Top. Luar biasa. Ini pencapaian luar biasa. Di situ ada satu meja bagi investor, siapapun, bagi umum kayak saya. Saya lawyer, saya nggak tahu. Jadi saya datang ke BKPM, dilayani dengan baik. Tidak ada pungutan apapun, duduk di situ, ditanya, Bapak mau usaha bidang apa? Waktu itu, kebetulan klien saya mau beli lahan kecil di daerah di Indonesia. Mau buka perkebunan kelapa sawit. Begitu datang, dia langsung bilang, oke, ini Pak, Bapak dengan investasi sekian, Bapak bisa dapat anggaran dasar ini dibantu dibuatin, perizinan Bapak 6 atau 9 langsung jadi dalam waktu 2 jam. Langsung jadi. Luar biasa ini. BKPM ini. Diberikan kemudian NPWP langsung keluar. Dia tanya, oh saya masih belum Pak. Saya bilang, ini masih pertanyaan pertama. Oh Bapak nanti di sini siapkan dokumen-dokumen ini. Bapak nanti datang sekali lagi. Kita siapkan, rapikan perizinan ini. Langsung Pak. Untuk investasi BKPM misalnya kelapa sawit 95% itu bisa dimiliki oleh orang asing. 5% harus dimiliki oleh ada. Rumah sakit berapa? Hotel berapa? Semua udah jelas ya? One stop. Dan itu ada di kementerian itu, Pak. Dan orang masih enggan ke sana, Pak. Karena hanya informasi. Masih ada mungkin paradigma bahwa urusan di surat menyurat itu susah dan sebagainya. Tidak. Saya merasakan sendiri. Dan saya bukti nyata. Saya ke sana kok. Dilayani dengan baik. Mungkin Bapak beda karena tidak. Mengerti hukum. Tidak. Ya. Semua antrian dilayani, ngambil antri pagi. Transparan ya kita jangan terlambat lah. Ya. Pagi dapat antrian. Kalau terlambat, habis makan siang ada antrian berikutnya masuk. Dan itu dilayani Pak. Begitu keluar nampak skemanya. Bapak harus di sini, di sini, di sini. Pro, keren. Bagi saya. Oke. Saya berpendapat itu sangat luar biasa. Dan itu bisa jadi peluang bagi kita yang di daerah. Ayo, kita sama-sama. Oh ada fasilitas seperti ini. Kita ikutin gitu. Okay. Dan pengurusan perizinan sekarang udah online. Anggaran dasar sudah ada di notaris, tinggal online. Sudah mudah ya? Gratis, Pak. Gratis. Birokrasinya terpangkas. Okay. Dan itu kita buktikan saat ini. Oke. Gitu. Nah, kedepannya Pak, perkembangan dunia digital online ini kan semakin besar. Ya. .com yang pertama IPO luar biasa sekali dengan market cap-nya ya. Hampir mendekati dan sudah masuk ke LQ45. Bukalapak ya? Bukalapak, biasa. Ya, luar biasa. Dan next year itu diperkirakan Goto dan Blibli, dan kemudian tiket.com. Ya, banyak .com itu akan IPO. Ya. Dan lebih luar biasanya lagi adalah mereka listing di Indonesia dan sudah ada preparation listing di Amerika Nasdaq dan sebagainya. Ini secara kajian hukum dan sebagainya, dan for future itu apa? Jadi kalau misalnya kalau cerita fisik ya, kita ada lihat aset dan sebagainya. Digital ini mana nampak ini Pak? Bagaimana untuk pelindungan hukumnya? Apa yang harus dilakukan Pak? Good. Ini pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab di kantor Pak. Oke, siap. Bayar ya Pak? Oke, siap. Mohon maaf ya, ini mohon maaf. Oh tidak. Ini kita sampaikan. Nah, menurut saya persiapan ketiga adalah kalau Bapak Ibu UMKM, saya kan juga UMKM. Kita masih kecil, sederhana. Merek, hak cipta, paten, dan harus. Digital ini bagaimana? Ini kalau buku kan nampak cetakannya, betul. Tapi digital nama dan sebagainya. Dia akan muncul sebagai merek. Apapun bisnisnya, at the end of the day dia akan physically punya mark. Dia punya registered mark. Jadi kalau sudah terdaftar, dia akan ada registered mark. Nah, memang online sudah nggak berbiaya. Tapi kalau kita masuk ke konsultan, ada biaya. Nah, ide saya adalah masukan saya adalah kita boleh ambil contoh ini ya. Mau diminum Pak? Ada produk kopi. Bapak Ibu, ada produk kopi yang berkualitas seperti ini, wangi seperti ini, diberikan merek sebagai Awi Coffee dengan karakter merek kelas tertentu. Nah, Bapak Ibu yang punya produk kopi ditumbuk, dibuat dalam kemasan, cantumkan satu merek Bapak Ibu. Suatu hari orang akan punya
pikiran beli merek. Contohnya Pak, saya kepingin minum, minta Aqua dong. Ya. Karena di hati ini ada Aqua, ya kan? Kemudian Mama di rumah, Jun, hidupkan dulu Sanyo itu. Padahal itu pompa air. Iya. Betul. Mereknya udah beda ya? Sanyo. Ya. Walaupun mereknya lain. Oke. Saya ke kampus, saya ke kantor, kau naik apa? Naik motor, naik Honda. Iya. Honda, tiada duanya. Honda kita kena ya. Nah, kopi di hati ini, Awi kopi. Saya minta Awi lah. Padahal Awi itu di rumah. Iya. Saya Awi kopi. Nah, ini yang membedakan. Bapak Ibu harus punya kesadaran membangun merek sendiri. Ya kan? Kalau tidak ada, sayang. Nah, apapun bisnisnya, yang paling sekarang tremendous dan sangat cepat perkembangannya adalah blockchain. Hah, ini blockchain. Betul kan? Juga. Blockchain. Menarik. Blockchain adalah satu fenomena yang menurut kita nggak bisa kita hindari. Saya juga masih belajar. Tapi blockchain itu nggak ada asetnya loh, Pak. Betul. Dia tapi tidak orang percaya. Betul. Dia tidak punya fundamental menurut saya ya. Tetapi ada di wallet Bapak. Bapak jangan bohongi saya. Bapak pasti punya Bitcoin. BTC. Iya kan? Memang dia nggak punya. Tetapi dia ada. Nggak bisa dipungkiri. Kita bernapas pakai oksigen. Ada di wallet Bapak, di wallet Bapak, di wallet Bapak, di wallet saya. Nah, ini harus diregulate. Pemerintah juga mengeregulate. Makanya ada, kalau mau buat blockchain, mau buat koin atau token, itu harus didaftarkan di Bapepti. Ada. Ya. Nah, saya pernah melihat satu token yang diciptakan dengan mekanisme tertentu, tapi juga menurut kita investasi ini juga harus cermat, jangan juga main-main, ya, harus dipelajari. Terlalu banyak sekarang. Betul. Terlalu banyak. White papernya harus dipelajari dengan baik. Nah, harus dilihat. Nah, begitu ada satu produk, apapun itu, baik dalam bentuk blockchain, ataupun appearance, ataupun pendidikan, harus didaftarkan merek. Oke, Pak. Itu melindungi kita. Oke, Pak, ini saya ada bertanya. Tunggu, Pak. Bapak bayangkan. Oke. Bapak dengan yang ganteng ini, saya lah misalnya. Saya Tom Cruise. Siapa yang percaya? Tapi ketika Bapak mendaftarkan merek Bapak, orang lain nggak bisa pakai. 10 tahun. Jadi didaftarkan merek. Jadi diperpanjang lagi ya? Betul. Pak, ini saya kan institusi yang kecil-kecilan dari saya ini Trend Development Center, Pak. Jadi namanya sudah didaftarkan. Dan saya pakai untuk YouTube channel juga itu, Pak. Dan itu sudah benar, Pak? Nah, kalau misalnya seandainya di YouTube channel itu tidak terdaftar di dalam merek, apa yang terjadi, Pak? Nah, orang lain boleh pakai. Boleh pakai. Jadi YouTube orang boleh pakai Trend sebagai kelas yang sama. Nah, tapi sudah didaftar itu tidak boleh. Sudah memiliki. Nah, walaupun itu di digitalnya, Pak ya. Betul. Kita harus educate dia. Jangan pakai dong. Ini merek saya. Sama dengan Awi Kopi ini. Kalau saya buat kopi, saya buat Awi Kopi. Awi akan marah. Ya. Nah, itulah eksklusivitas. Suatu hari harga kopinya kan beda, Pak. Kopi Juncai sama kopi Awi beda. Kopi Awi keren, orang akan beli lebih mahal daripada kopi Juncai yang memang belum terdaftar. Nah, merek-merek itu menurut saya ke depan juga bisa diwarisi. Dan itu berlaku 10 tahun. Jadi, kalau Bapak A punya pendidikan yang begitu bagus, dengan nama yang begitu bagus, dan gampang diingat, daftarkanlah sebagai merek. Dia ada kelas-kelas tertentu. Pendaftaran merek mahal, menurut saya enggak, bisa online. Yang penting administrasinya dimasukin, anggaran dasarnya ada, dan itu bisa diwarisin, Pak. Luar biasa, Pak. Bapak bayangkan jam ini jam tangan saya bukan jam tangan yang bermerek, jam tangan biasa. Tapi kalau ada merek di situ ditaruh Rolex, jam ini akan mahal. Walaupun kadang bentuknya saya nggak suka, Bapak suka, tapi Rolex itu adalah brand name yang sangat bagus. Nah, saya lebih suka lihat YouTube pendidikan channel yang ada mereknya TREND, Trend. Itu punya Bapak kan? Trend Development. Punya teman, Pak. Nah, kenapa saya pilih itu? Karena saya percaya bahwasannya ini memberikan channel YouTube yang memberikan pengajaran. Saya lihat online, ada berita, tiba-tiba, saya lihat, pertama yang saya lihat adalah apa? Tribun. Kemudian kedua ya itu yang lain. Tapi di hati saya ada Tribun. Jadi
Kalau tiba-tiba ada channeling media pakai Tribun, Tribun sebagai pemegang merek yang sudah didaftarkan sebagai registered mark, boleh komplain melalui mekanisme tertentu. Namanya premium remedium. Tapi konsep di dalam pendaftaran ini adalah ultimum remedium. Jangan pakai ya, saya sudah daftar. Anda memiliki kesamaan pada pokoknya atau sebahagiannya. Ini nggak boleh ya, di warning dulu. Nah, kalau udah nggak mau baru bisa dilakukan upaya hukum. Tetapi kalau bisa ya musyawarah mufakat, kita educate orang. Ya. Musyawarah lebih baik ya. Karena jadi itu persiapan kita, ya. Persiapan keempat, Pak. Yang pertama adalah subjek hukumnya, ya, lembaga hukumnya, ya. Oke. Kemudian perizinannya, ya, baik itu yayasan, PT, CV, atau PT, CV atau perorangan. Ya, saya lebih condong ke perusahaan terbatas karena tanggung jawabnya pribadi. Hanya sebatas modal yang kita setorkan ke dalam PT. Kalau perusahaan pribadi, Pak, pajaknya bagaimana? Pajak itu jangan takut. Ya, kita ada biaya. Tetapi pajak itu sebenarnya adalah kalau tidak ada pendapatan, ada penghasilan yang tidak kena pajak kok. Kalau tidak ada, laporkan. Memang ini belum kena pajak. Jadi jangan, Pak ini udah merdeka, kenapa kita dipajak? Bukan. Kalau ada satu nilai tertentu yang nggak kena pajak kok, tapi harus dilaporkan. Supaya tertib administrasi. Kita juga, anak-anak kita mau maju kan? Anak Bapak kasih pendidikan yang terbaik. Saya kasih pendidikan terbaik. Kalau anak saya mau les, saya suruh ke scholar. Iya, bagus itu. Betul kan? Top, Pak. Nah, saya mau, walaupun saya makan kurang, tapi saya kasih dia pendidikan yang terbaik. Yang penting investasi leher ke atas ya. Makan nggak makan, yang penting anak sekolah, benar kan Pak? Setuju, Pak. Kita kerja keras untuk anak, ya udah dapat dikit-dikit kita syukurin kan gitu. Nah itu Pak, polanya begitu. Nah yang ketiga adalah mereknya didaftarin. Yang keempat pajaknya ya. Pajaknya dibagusin. Harus taat kepada pajak. Ya. Nah sekarang semua dilengkapi Pak. Jadi ini kan pandemik sudah katakanlah karena kita siap untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Persiapan apa lagi dari fondasi hukum ini dan sebagainya? Kalau saya lihat ke depan ini adalah manajemen marketing. Kita nggak bisa lepas dari media, Pak. Nah, saya juga bukan bilang saya juga bukan karena mungkin kita talk show di Tribun ini enggak. Kita bisa lihat fakta-faktanya. Offline-nya berapa banyak, online-nya berapa banyak. Ya memang kita yang murah, yang terjangkau. Dominasi oleh online ya. Iya. Yang terjangkau itu memang Tribun. Dan orang kenapa? Ya saya juga encourage lah. Ini kalau Bapak kenal Pak Awi, mohon dibantu. Daripada dia menganggun-anggunkan Awi itu secara mulut, saya juga suka Awi Kopi. Iklan di Tribun itu punya dampak yang juga luar biasa. Skillnya, apa namanya Pak? Daya dorong yang Bapak bilang itu juga luar biasa. Nah, kalau menurut saya, persiapkan itu secara marketing, secara bisnis, hukum, fundamentalnya ya. Dan itu ada di trend development ya. Iya. Suhunya ada di Pak Junsai. Oke. Ya. Jadi sahabat Tribuners ya, ini kita sudah akan melewati pandemi ini. Siap-siap untuk kita ready untuk take off untuk kemajuan yang lebih besar lagi yang ada sudah di depan mata kita ya. Jangan lupa Ibu juga kota baru sudah nanti akan dibangun dan pembangunan jalan tol dan sebagainya sudah makin baik. Persiapkan secara infrastruktur, hukum, inovasi dan sebagainya, media ya, online sangat penting sekali karena yang menghubungkan kita tanpa ada batasan. Dan penutup Pak untuk sahabat Tribuners. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Tetapi harapan kita harus tetap jaga. Kita harus jaga kesehatan. Jangan lupa vaksin, prokes dan sebagainya. Doa yang terbaik. Kita selalu berusaha. Di awal pandemik, saya dengan Pak Siangnya juga ada di Tribun. Ya. Kita sudah setahun setengah ya Pak. Ya. Sekarang kita ada di Tribun. Kita berharap kita akan bersama kita selalu. Lagi. Ya. Beberapa tahun lagi kita terus ada di Tribun untuk membantu. Ya. Bapak Ibu nggak usah sanksi. Kalau ada pertanyaan yang kita bisa sharing, saya juga bukan bermaksud menggurui. Kita sama-sama membangun kredibilitas yang ada. Boleh singgah ke Tribun. Kita sama-sama mencari solusi permasalahan hukum. Kalau sudah hebat, ingat. Kita ada Tuhan yang Maha Esa, banyak berdoa Bapak Ibu sesuai dengan agamanya, berjuang terus, berusaha terus. Ingat, kalau sudah berhasil, kita harus semakin rendah, kita harus semakin minta petunjuk, kita harus semakin bersyukur.
kita boleh bantu orang-orang di sekitar kita, itulah yang terbaik. Jadi dari saya itu aja Bapak, terima kasih, mohon doanya supaya kita semua sehat walafiat. Terima kasih Pak Junsai atas waktunya sudah hadir di studio Tribun Medan yang kita banggakan. Dan terima kasih sahabat Tribuners yang sudah setia mendengar. Luar biasa. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.